Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Di hari yang ke berapa ini? 23 ya. Nah, di hari ke-23 Ramadan ini bagaimanakah kabar kalian? Dan juga bagaimana puasa kalian? Mudahan gak ada yang batal ya, semoga full semua. Oke, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, di hari ke berapa ini? Pertemuan keempat kita ngabuburit berpahala tahun ini. Adapun tema yang akan kita angkat ialah ya, tema hari keempat ini ialah sarung. S-A-S-A-R-U-N, sarung. Oh ya, sebelum kita terlalu jauh baru mulai, perkenalkan kembali, namaku Radi, aku seorang VTuber ID, dan aku adalah penjaga waktu di dunia gaib asal kerajaan Nagara Dipa. Hi, my name is Radi. I'm a VTuber ID and a timekeeper in the supernatural world from the kingdom of Nagara Dipa. Hajime mashite, watashi wa Radi desu, VTuber ID desu, watashi wa Nagara Dipa Okaku kara kita, mene menai sekai no toki no banin desu. Ahlan, ismi Radi, ana VTuber ID, ana harisul waqti fi alamil ghaib min mamlakah Nagara Dipa. Sawadee krab, pomชื่อ Radi ครับ pom pen VTuber ID ครับ pom pen ผู้รักษาไว้ละที่ลกที่มองมีแฮนจากอาณาจักร Nagara Dipa ครับ Baiklah, kita mukaddimah dulu. Bagi kalian yang mungkin baru nonton acara dan video ini, aku jelasin kembali, ini adalah video tentang Ramadan Karim Ngabuburit Berpahala tahun 2025. Jadi, Ngabuburit Berpahala ini adalah sebuah event di bulan Ramadan yang bertujuan untuk menghabiskan waktu luang saat menunggu beduk buka puasa, atau yang kita kenal dengan istilah ngabuburit, yang mana ngabuburitnya sambil mencari pahala. Yang mana jika kalian ikutan event ini, kalian bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Wah, ngabuburit berpahala balik lagi nih. Syarat dan ketentuan masih seperti biasanya. Yang pertama, tonton videonya. Yang kedua, jawab kuis yang berada di tengah-tengah video. Dan yang ketiga, kirimkan jawaban kalian dengan men-DM atau chat pribadi ke Instagram Islamic Bimbel ID. Dan jangan lupa formatnya, yakni nama kalian dan jawabannya ya. Mudah bukan? Hanya dengan mengikuti 3 episode event ini aja udah dapat sertifikat. Yuk ikutan juga. Untuk schedule-nya sebagai berikut.
Oke, kita masuk ke acara intinya. Jadi tadi sudah aku sebutin judul hari ini ialah sarung ya, sebagaimana di schedule-nya. Nah, apakah kalian tahu apa itu sarung? Ya, kita tentunya sebagai orang Indonesia, khususnya orang ya Asia Tenggara ya, kita pastinya tahu apa itu sarung. Tetapi kalau kita disuruh menerangin apa itu sarung, kalau orang bertanya, maka kita mungkin akan kebingungan gimana menjelaskannya. Nah, maka dari itu kita di sini saat ini akan membahas tentang apa sebenarnya itu sarung. Oke. Yang pertama kita akan membahas pengertian daripada sarung. Oke. Menurut etimologi atau menurut istilah, menurut bahasa ya, jadi sarung ini katanya berasal dari bahasa Melayu. Oh, benarkah? Menarik. Sarung ini berasal dari bahasa Melayu yang berarti penutup atau bungkus. Penutup atau bungkus. Wow. Ternyata sarung itu adalah penutup atau bungkus artinya. Kemudian menurut istilah, sarung adalah kain panjang yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga menyerupai tabung dan sering digunakan untuk menutupi bagian bawah tubuh. Ya, sebagaimana kita tahu, sarung itu kan dari kain ya. Kemudian kainnya itu kan salah satu ujung atau sisinya dipertemukan dengan sisi kiri dengan sisi kanan, misalnya dipertemukan, kemudian dijahit dan jadilah bentuknya kayak bentuk tabung atau melingkar gitu. Yang mana tadi fungsinya, tujuan utamanya ialah untuk menutupi bagian bawah tubuh. Ya, biasanya sarung kan kita ikatkan di pinggang untuk menggantikan peran celana daripada pakaian kita. Ya. Tapi kadang juga ada orang pakai sarung misalkan dikaitkan di leher, atau kadang ada ibu-ibu di tempatku ya, khususnya di Banjar, di Banjarmasin gitu, suku Banjar. Kadang ibu-ibu atau ibu-ibu gitu biasa sarung itu diikatkan di bahu, salah satu sudutnya diikatkan di bahu gitu. Kemudian pakai sarungnya untuk menutupi dari bagian dada sampai ke bawah gitu ketika mandi khususnya ya. Jadi kan mandi di sungai gitu, jadi untuk menutupi ketika mandi ya gitu caranya, ujung sudutnya itu diikatkan di bahu, kemudian tertutuplah bagian daripada sebagian aurat gitu ketika mandi di sungai. Tapi kan kalau kita sebagai cowok, kita biasanya memakai sarung untuk menutupi bagian bawah atau bagian kaki kita untuk menggantikan peran celana. Oke, kemudian menurut catatan sejarahnya, sarung merupakan pakaian khas suku Baduy yang tinggal di Yaman. Nah, ini sejarah daripada sarung ya. Jadi katanya sarung itu adalah pakaian khas suku Baduy yang tinggal di Yaman. Nah, ada yang mengatakan Yamannya ini adalah Yaman bagian Hadramaut. Nah, dulunya sarung hanya sebuah potongan kain polos yang kemudian dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Oh ya, sekira berwarna gitu, sekira menarik. Kalau putih kan ya selain kotor kan ya kurang menarik aja gitu, polos. Jadi supaya menarik dan tidak mudah kotor, jadi diwarnain gitu. Nah, namun di negeri Yaman, sarung lebih dikenal dengan sebutan nama futoh. Nah, jadi di Yaman nama sarungnya atau kain
yang biasa digunakan itu namanya adalah futah. Kalau sarung tadi kan berasal dari bahasa Melayu ya. Jadi kalau di Yaman atau di Arab sana namanya futah gitu. Nah, ada beberapa variasi motif sarung dari Yaman, yaitu meliputi al-qada, an-naqshah, dan as-safi. Nah, jadi itu ada di antara tiga motif sarung yang pada awalnya di Yaman sana. Nah, namun keturunan orang Arab di Yaman menganggap bahwa sarung bukanlah pakaian resmi. Nah, yang bisa digunakan untuk beribadah atau karena pakaian resmi yang bisa digunakan untuk beribadah atau menghadiri sebuah acara keagamaan, melainkan lebih cocok dipakai sebagai baju tidur. Wow, ternyata sarung ini awal penemuannya gitu, awal penggunaannya ternyata untuk baju tidur, bukan untuk untuk prosesi apa atau untuk beribadah gitu. Ternyata fungsi awalnya adalah sebagai pengganti baju tidur ya. Oh, begitukah? Nah, seiring perkembangan zaman, keberadaan kain sarung mulai menyebar luas hingga menjangkau ke seluruh negara di dunia, yang mana termasuk juga Indonesia. Wow, baru tahu ternyata gitu ya. Kita belajar sarung ternyata awal mulanya digunakan sebagai baju tidur, bukan sebagai alat untuk beribadah atau acara tertentu gitu. Oke, lanjutannya, sarung pertama kali dikenal di Indonesia melalui perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti India dan Arab. Hal ini terjadi pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Nah, jadi di sini diceritakan bahwasanya sarung itu tadi bernama futah, kemudian menyebar hingga menyebarlah ke Arab, ke India, khususnya di Gujarat. Gujarat itu kalau kalian nggak tahu itu India bagian barat ya, India bagian barat, sebelah barat, berdekatan dengan berseberangan dengan Arab gitu. Makanya kan Gujarat itu terkenal dulunya ya. Nah, jadi katanya pedagang memperkenalkan barang ini adalah sarung gitu. Futah lah, kain untuk apa gitu ya, dengan warna, kemudian dengan bentuk tabung tadi melingkar. Dibawalah pada abad ke-14 dan 15, itu sekitar tahun mundur satu berarti tahun 1300-an gitu. Awal mula berarti itu sekitaran awal mula masuknya Islam di Indonesia ya. Jadi mereka memperkenalkan ya barang dagang budaya dari sana, dari Arab dan India, Gujarat, sambil menyebarkan Islam sedikit demi sedikit di tanah Nusantara kita ini pada zaman dulunya. Nah, pedagang dari Gujarat, India membawa kain sarung yang kemudian diadopsi oleh masyarakat pesisir Indonesia. Pada awalnya sarung hanya digunakan oleh kalangan tertentu, terutama kaum bangsawan dan pedagang kaya. Karena kan ya bisa dikatakan itu kan ya barang impor gitu, barang dari luar negeri. Ya kan, dari negeri lain seberang lautan gitu, jauh. Jadi barangnya ya pastilah mahal. Jadi pada awalnya kan hanya orang-orang kaya saja tentunya yang menggunakan sarung ini. Tetapi di perkembangan selanjutnya, sekarang sarung digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bersantai di rumah hingga untuk acara resmi seperti ibadah atau upacara perkawinan. Nah, jadi ya kita kenal sekarang kan pada dulunya sebelum pada saat penjajahan lah gitu, sarung biasa digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti kita sekarang juga sih. Tapi terkadang sekarang lebih banyak sarung lebih identik dan lebih sering digunakan
dalam prosesi adat atau dalam beribadah atau ya dalam pernikahan tadi katanya. Yang mana kan sekarang bahkan sarung ini sudah dipadukan dengan motif khas budaya daerah di Indonesia sendiri. Misalkan di Kalimantan, aku tinggal di Kalimantan, ada motif ya misalnya dari kalsel, motif sasirangan namanya, batik sasirangan. Kemudian kan kain batik itu dijahit, dibentuk jadi sarung gitu. Nah, jadilah coraknya bercorakan khas budaya masing-masing gitu. Dan kebanyakan digunakan sebagai ketika acara adat atau apalah gitu. Dan juga dalam beribadah. Yang mana pada awalnya kan tadi katanya hanya digunakan sebagai baju untuk tidur gitu, pakaian untuk tidur. Kemudian saat sekarang ini lebih sering digunakan sebagai untuk beribadah tadi, kemudian dalam acara-acara tertentu juga. Dan lebih seperti itu sih kalau orang kehidupan biasa mungkin ya kadang sekarang juga ada orang yang pakai sarung kan ketika tidur ya. Tapi kalau mungkin orang-orang di kota jarang ada. Karena apalagi kan kita sekarang ya kita mengenal tadi baju tidur tadi kan banyak aja. Kalau sarung kita lebih menganggapnya seperti pakaian untuk beribadah gitu daripada pakaian untuk digunakan untuk tidur gitu ya. Oke. Oh, ternyata sudah selesai materinya. Ya, aku ringkasin materinya karena ada yang bilang kan kita kemarin itu pertemuan sebelumnya katanya materinya kelamaan gitu, kepanjangan. Jadi kita ambil poin utamanya aja kita bahas. Kayak tahun-tahun sebelumnya kan kita juga membahas poin-poin utamanya aja. Nah, jadi kesimpulannya adalah rangkumannya. Nah, sarung ini tadi adalah kain panjang yang dijahit kemudian berbentuk tabung yang biasa untuk menutupi bagian bawah tubuh. Kemudian sarung ini tadi berasal dari bahasa Melayu yang mana artinya adalah penutup atau bungkus. Dan menurut sejarahnya sarung ini adalah pakaian khas suku Baduy di Yaman. Suku Baduy itu ya bahasa kasarnya itu orang kampung di Yaman. Jadi menggunakan kain yang berwarna futah. Di situ namanya dikenal dengan istilah futah untuk digunakan sebagai pakaian untuk tidur. Kemudian kain ini terkenal menyebarlah ke seluruh Arab dan India. Kemudian dalam proses perdagangan dan penyebaran Islam sampailah kain futah ini dengan sebutannya dari negara-negara masing-masing gitu ya. Mungkin di Gujarat aku nggak tahu. Kemudian sampailah di Indonesia dan dikenallah istilah sarung tadi. Sarung berasal dari bahasa Melayu yakni bungkus atau penutup tadi. Yang mana sampai pada abad ke-14 dan 15 sembari memperdagangkan sarung dan barang-barang lainnya, mereka juga menyebarkan Islam pada saat itu. Itulah awal mula masuknya Islam gitu ya. Nah, kemudian sarung ini pertama kali katanya tadi digunakan pada awalnya dibeli dan digunakan oleh orang-orang kaya saja karena kan itu tadi adalah barang impor dari luar negeri gitu. Makanya mahal. Dan sekarang sarung sudah kita kenal dengan berbagai corak dan pola motif gitu, yang mana sekarang berpadukan dengan motif daerah tersendiri di berbagai daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebelumnya kita akan ada iklan dulu nih.
Kamu haus? Minum dong. Merek minuman pada iklan ini hanyalah fiktif belaka. Oke, di sesi kedua ini adalah waktunya kita kuis. Oke, di sesi kuis kita pertemuan keempat ini adapun langsung saja pertanyaannya ialah pertanyaannya ialah bersiap. Bahan utama dari sarung adalah, tadi kan kita sudah membahas ya di awal-awal tadi juga sudah aku sebut berulang-ulang kali. Jadi bahan utama dari sarung ini adalah A. Semen atau B. Kain. Semen atau kain. Nah, mudah aja kan, sangat mudah ya, kecuali kalian agak gimana gitu atau kurang konsen. Jadi bahan utama dari sarung adalah A. Semen atau B. Kain. Nah, langsung saja kirimkan jawaban kalian dengan mendm akun official @islamicwimble_id dengan formatnya tadi adalah nama dan jawaban kalian pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, sesi ketiga. Ya, seperti biasa sesi ketiga ini ialah sesi tanya jawab. Oke, di sesi tanya jawab hari ini adapun pertanyaan yang pertama ialah mana tadi? Oke, ini dia. Pertanyaan pertama adalah, apa hukum menggunakan sarung di dalam Islam? Ya. Jadi pertanyaannya ya cukup bagus. Apa hukum memakai sarung di dalam agama Islam ya? Nah, jadi adapun hukum menggunakan sarung di dalam Islam sendiri, hukumnya ialah mubah atau boleh. Jadi menggunakannya boleh, tidak menggunakan juga boleh, boleh-boleh saja gitu. Hukum menggunakan sarung adalah boleh gitu, mubah ya. Nah, tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum memakai sarung ini adalah sunnah. Nah, jadi ada yang berpendapat sunnah ya. Hal ini sebagaimana berdasarkan banyaknya hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengenakan sarung, yang mana pada masa beliau masih hidup, sarung itu disebut dengan istilah al-izar atau kain penutup badan. Nah, jadi katanya ada yang mengatakan sunnah karena pada zaman dahulunya Nabi pernah menggunakan nama pakaian atau sesuatu gitu yang bernama al-izar, yang mana al-izar ini artinya ialah kain penutup badan gitu. Nah, tetapi ada pula yang ulama yang membantah hal ini. Kenapa? Jadi karena katanya ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan bahwa al-izar ini ternyata katanya adalah segala sesuatu yang dapat menutupi badan. Jadi segala sesuatu yang dapat menutupi badan itu dikenal dengan al-izar katanya. Jadi ya bisa dikatakan al-izar itu adalah kata lain daripada pakaian gitu. Pakaian adalah al-izar. Tetapi ada juga yang mengatakan tadi al-izar itu ialah sarung. Karena kan contoh hadisnya itu kayak larangan menggunakan al-izar melebihi mata kaki misalkan ya. Nah, itu kan ada yang mengatakan al-izar itu kan apa, misalnya jubah atau
celana gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa al-izar itu tadi adalah sarung. Jadi katanya tidak boleh menggunakan apa ya, pakaian bagian bawah itu, bagian bawah kita ini sampai melebihi mata kaki. Karena kan kalau melebihi mata kaki itu ya sesuatu yang mubazir. Selain itu kan kalau melebihi mata kaki juga dikhawatirkan ya kalau ada najis gitu akan menyapu najis atau kotoran yang ada di tanah atau di jalan. Kalau bahasa Indonesia bahasa Banjarnya itu tepair. Kalau bahasa Indonesia aku kurang tahu. Yang pasti ya misalkan kita pakai sarung gitu, tadi kan konsepnya sarung ya kita ini bahas. Jadi kita pakai sarung tapi sarungnya itu kan ya anggaplah panjang gitu, jadi sampai menyapu ke lantai atau ke tanah. Jadi sarung itu kan misalkan tanahnya ada kotor atau ada najis, maka sarung kita itu kan akan menyapu terkena najis gitu ya. Kalau kita jalan menyapu ya bahasanya itu ya, tergesek tanah atau kotoran tadi maka akan menjadi kotor kan. Makanya itu alasan larangan mengapa jangan menggunakan al-izar tadi, jangan sampai melebihi batas mata kaki. Jadi itu hukumnya. Tetapi aku sih lebih berpendapat, karena kan tadi menurut sejarahnya ya, aku juga gak tahu. Allah alam bisawab ya, hanya Allah yang tahu. Karena kan tadi menurut sejarahnya sarung itu tadi kan berasal dari Yaman katanya. Lebih spesifiknya berasal dari Yaman yang kemudian dibawa tersebar ke seluruh negara. Tetapi aku nggak tahu apakah itu ketika zaman Nabi atau enggak. Tetapi ya kurang tahu lah. Tapi ya yang pasti hukumnya boleh-boleh saja. Jadi jangan ada yang mengatakan sarung itu bid'ah atau ya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak pernah digunakan Nabi. Jangan salah. Katanya bahkan tadi kan ada banyak hadis yang menerangkan kalau al-izar itu tadi adalah sarung gitu. Walaupun aku nggak tahu apakah itu al-izar itu adalah sarung atau celana. Yang pasti itulah pendapatnya gitu ya. Yang pasti hukumnya itu adalah boleh dan tidaklah haram atau ya tidaklah haram atau bid'ah gitu. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, disunahkan Nabi. Jadi kalau kita menggunakan sarung malahan katanya akan mendapatkan pahala gitu. Kalau boleh kan kalau ditinggalkan tidak berdosa, melaksanakannya pun tidak berpahala. Ya boleh-boleh saja untuk menggantikan celana. Kalau sunnah berarti kan kita mengenakan atau melaksanakannya mendapat pahala. Kalau meninggalkannya tidak apa-apa. Jadi itulah tadi hukum sarung, mengenakan sarung di dalam Islam ya. Ada dua pendapat, ada yang mubah atau boleh, ada yang sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apakah memakai sarung itu ada ketentuannya? Jadi kita selama ini kan hanya menggunakannya saja, tidak tahu bagaimanakah ketentuan atau peraturan atau syarat-syarat dalam menggunakan sarung ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan dalam menggunakan sarung. Adapun yang pertama ketentuannya ialah hendaknya sarung itu menutup aurat ya. Jadi tujuan sarung tadi kan adalah untuk menggantikan celana, dan khususnya apalagi digunakan dalam beribadah,
Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim, khususnya laki-laki, adalah menggunakan sarung pengganti celana tadi untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita ya. Jadi untuk hendaknya menggunakan sarung untuk penutup aurat. Jadi menggunakan sarung syaratnya adalah menutupi aurat kita, yakni aurat laki-laki itu adalah dari bawah dari pusar atau pusat sampai ke lutut gitu. Tetapi tadi hendaknya menggunakan sarung sampai ya bagian mata kaki, jangan melebihi mata kaki. Kemudian yang kedua ialah tidak isbal atau berlebihan. Ya, sebagaimana yang aku jelasin tadi, hendaknya tidak melebihi mata kaki gitu, karena melebihi mata kaki kan menandakan suatu kemubaziran dan juga suatu kesombongan. Kenapa sombong? Kan ya misalnya ya ada seseorang memakai baju, inilah aku pakai baju sampai ya menyapu jalanan gitu, menyapu tanah. Nah, aku banyak duit sampai kainnya sampai banyak gitu yang aku pakai buat sarung ini. Jadi itu kan ya sombong di dalam hati. Jadi isbal atau berlebihan dalam sarung tadi hendaknya tidak boleh, karena menandakan tadi kesombongan. Dan juga selain itu tadi juga takutnya sarung yang kita pakai akan terkena najis atau kotoran. Kemudian syarat yang ketiga ialah hendaknya digunakan dengan benar. Jadi sarung hendaknya digunakan dengan benar, yakni maksudnya di sini ialah menggunakannya tidak longgar atau ketat. Jadi hendaknya menggunakan sarung itu ya sesuai porsinya gitu, jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. Karena kan kalau longgar ya bisa lepas ya. Kan malu kalau lepas. Kan ada dulu video kalau nggak salah kakek-kakek gitu lagi joget, kakeknya lagi pakai sarung kemudian joget ya, kayak heboh banget gitu jogetnya, kemudian sarungnya lepas gitu. Kan malu sendiri. Nah, kemudian juga hendaknya jangan ketat itu kan menampakkan bentuk lekukan tubuh. Tadi kan tujuan utama dari sarung adalah syaratnya ialah untuk menutupi bagian bawah tubuh atau menutupi aurat khususnya. Kalau menampakkan lekukan tubuh berarti tidak menutup aurat, walaupun terhalang oleh kain tetapi bentuknya masih nampak. Jadi hendaknya tidak boleh gitu ya. Kemudian penggunaan dengan benar juga maksudnya dalam artian digunakan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, yang sudah sebagai ketentuannya gitu ya, mungkin untuk pengganti celana tadi, atau untuk beribadah, atau untuk tidur, atau sebagainya gitu ya. Jadi kan ada orang menggunakan sarung ya, misalnya maling menggunakan sarung kan untuk menutupi bagian wajah supaya tidak dikenali. Nah, itu kan tidak boleh, jadinya tidak sesuai ketentuan atau tidak digunakan dengan sebenar-benarnya daripada fungsi sarung tadi itu. Kemudian syarat yang keempat ialah bahannya tidak terlalu tipis atau transparan. Ya, kita kembali lagi sebagaimana tadi, fungsinya ialah untuk menutupi bagian bawah tubuh atau aurat gitu. Jadi kan kalau bahannya misalnya tipis ya, agak samar-samar gitu kan, kelihatan kaki kita, paha kita, atau bahkan apalagi kalau transparan berarti sarungnya dari plastik bening ya. Nah, kalau
begitu kan tidak boleh karena menampakkan aurat, berarti ada sesuatu yang sia-sia. Kenapa nggak pakai sarung atau nggak usah pakai celana aja sama sekali gitu kan kalau transparan. Nah, kita kan tujuan utamanya adalah untuk menutupi kaki kita, menutupi aurat kita, khususnya laki-laki gitu, menutupi bagian bawah tubuh kita. Kalau tadi ya transparan atau kainnya tipis, itu ya sama aja juga bohong gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah syaratnya tadi ada 4, yakni adalah syarat utamanya adalah menutup aurat, kemudian tidak isbal atau berlebihan, ya tidak melebihi mata kaki tadi, kemudian digunakan dengan benar sebenar-benarnya, dan bahannya tidak tipis atau transparan. Itulah diantara salah satu beberapa syarat atau ketentuan daripada menggunakan sarung. Oke, itulah jawaban untuk kedua pertanyaan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, ialah sesi reaction memes but with theology. Oke, di meme but with theology kali ini aku akan pilih sedikit aja, mungkin 2 atau sampai 3 memes aja supaya kita waktunya singkat aja ya. Maaf juga kalau ya minggu kemarin di pertemuan sebelumnya nggak jadi reaction meme karena aku takutnya waktunya kelamaan. Jadi aku jelasin kembali, reaction meme but with theology ini artinya adalah mereaksi memes atau lawakan tapi dengan menggunakan ilmu agama. Selain kita mendapatkan hiburan, kita juga mendapatkan pelajaran agama dari yang kita tonton gitu. Diputar berulang kali masih tetap aja ngakak. Allah. Allah. Astagfirullah ukhti. Aduh, ngakak aing teh. Nah, jadi konsepnya videonya ini tadi adalah dia kan lagi ngaji gitu. Dia lagi ngaji, jadi kayaknya dia kurang pede gimana gitu, tiba-tiba ya suaranya, kita lihat di komen ini, dirinya sendiri pun mengakui kelucuan suaranya. Nah, dari awal udah deg-degan liatnya aja. Malu sampai Ramadan tahun depan. Nah, jadi dia kan ya ada acara gitu, kemudian dia ngaji, ya mungkin dia gugup atau kurang bisa dalam mengatur nada lah gitu. Karena suaranya agak sombong, dia jadi lucu sendiri gitu. Nah, jadi apakah reaction meme-nya? Nah, jadi adapun menertawakan ya, mungkin yang bisa kita ambil adalah mungkin menertawakan ya kita sih nggak secara sengaja ya, itu pun karena dia tertawa kita pun ikut tertawa. Tetapi sebenarnya adalah janganlah kita tertawa ketika mendengar bacaan Al-Quran gitu, walaupun sesumbang apapun suara orang tersebut, karena itu juga akan
ya merendahkan daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi beda halnya kalau ketawanya ya sebentar aja, atau misalnya kita menonton video ini tadi, ya cukup sekali aja kita tonton, jangan sampai berulang kali. Kalau berulang kali kan itu dengan sengaja ya, dengan sengaja berarti kita mendengarkan ya bisa dikatakan ya, mohon maaf bahasa kasarnya, mengolok-olok bacaan Al-Quran gitu kan ya, kalau sampai berulang-ulang. Tapi kalau ya mungkin sekali 2 kali cukup jangan lebih gitu. Kalau mau ya mendengarinnya untuk meyakinkan apa yang bagian lucunya gitu, sekali 2 kali cukup aja, jangan lebih, supaya jangan berdosa nantinya. Itu kan bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu mulia. Orang yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala. Jadi hendaknya janganlah kita tertawa atau ya mengolok-olok daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Ya aku pun tertawa ya, bukan berarti aku ya berpikiran apa ya, ini tidak boleh ditertawakan atau ya tegas itu. Bukannya aku kasar tetapi tegas ya, supaya lebih baik kita berhati-hati daripada kita berdosa gitu. Astagfirullahaladzim. Ya itu pun kita tertawa tadi kataku kan karena dia tertawa, bukannya kita, kalau dia tidak tertawa kita tidak apa-apa, mungkin hanya tergelitik sedikit ingin tertawa, tetapi tidak sampai terbahak-bahak, tidak sampai keluar suara ketawa kita. Jadi anggaplah itu tertawa bersama, bukannya kita menertawakan dia, tetapi tertawa bersama. Oke, lanjut. Kemudian ini apa? Tegang dan haru ketika cek bareng hasil SNBP 2025, tapi cuman ada 1 yang lolos dari persahabatan mereka. Siapa yang lolos? Ini. Oh, yang di ujung. Oke, aku kira tadi gagal semua, tetapi ternyata ada yang lulus 1. Oke, baiklah. Jadi di konsepnya ini kan mereka ya SNBP ya, tes masuk kuliah gitu ya, tes masuk kuliah tanpa tes kah atau ya gimana gitulah. Jadi kan mereka tes gitu atau ya seleksi apa gitu, kemudian yang lulus cuma 1, yang lainnya tidak lulus, tidak dinyatakan lulus. Jadi reaksinya adalah semua adalah takdir Allah, semua adalah ketentuan Allah. Sebagaimana yang biasa kita dengar, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, atau kegagalan sebenarnya memanglah bukanlah keberhasilan. Gimana ya? Ya kembali lagi, semua adalah ketentuan milik Allah. Allah menghendaki apa ya? Takdir yang terbaik untuk hambanya. Mungkin Allah tidak menakdirkan kita mereka untuk tidak lulus SNBP tadi, tetapi mungkin ada rencana Allah yang terbaik di balik semua itu. Mungkin mereka akan sukses menjadi apa, atau sukses di mana, masuk kuliah di mana yang lebih cocok untuk mereka. Mungkin Allah ingin mereka belajar kembali supaya dapat menggali kembali ilmu-ilmu milik Allah tersebut gitu ya, walaupun ya belajar matematika atau biologi atau fisika kimia, itu semua adalah ilmu Allah. Selama kita menuntut ilmu, baik ilmu agama atau ilmu umum, khususnya ilmu agama, akan mendapat pahala. Kita meresapi ilmu itu dan kita ingat, wow, begitu hebatnya ciptaan Allah gitu ya, maka kita akan mendapat pahala. Ya, kita yakini saja di balik semua itu akan ada sebuah hikmah, ada hikmah yang dapat kita petik. Oke, meme selanjutnya yang terakhir.
masyarakat, berita korupsi di Indonesia menyerang masyarakat gitu ya. Kok pasrah banget bang ya katanya, ketahuan doang nggak dihukum berat. Ngamuk aja kali ya captionnya. Oke, kita lihat komennya. Harus ada channel YouTube live sih, liatin kondisi tahanan 24 jam biar publik yakin. Akan kau kejar sampai antariksa. Apanya? Antartika kan antariksa maksudnya ini. Oke, ya komen-komen kecewa gitu ya. Aku pun bingung ya, kenapa bisa-bisanya, kan kemarin juga ada dijelasin. Kalau nggak salah berita apa gitu ya, salah satu kenapa katanya korupsi ini tahanannya lebih ringan daripada apa ya, maling ayam contohnya mungkin ya, karena melihat dampaknya katanya. Aku pun agak bingung maksud penjelasannya itu. Misalkan ya ada orang maling ayam, apakah itu berdampak besar bagi si pemilik ayam? Ya, mungkin akan berdampak besar gitu ya. Mungkin dia tidak dapat memakan telurnya, atau dia akan kelaparan, atau gimana, ayamnya tidak bisa dijual. Kalau koruptor misalkan ini ya, menurut penjelasannya itu, kalau koruptor kan ya walaupun mengambil banyak duit, tetapi dampaknya kurang terasa katanya gitu. Hey, Anda maksud yang mana kurang terasa ya? Ini terasa banget loh. Ini hutang negara kita banyak banget gitu ya. Bukannya hutang negara mau dilunasin, tapi malah ya mengambil kesempatan di dalam kesempitan gitu. Mentang-mentang ya diberikan kepercayaan untuk ya dana ini, dana itu, malah ya kalian tahu sendiri lah. Kemudian ada yang membahas tentang RUU apa kemarin, RUU TNI ya. Oke. Ya. Kemudian menyebarlah apa meme yang terkenal, wallahi we are finished. Wallahi, demi Allah kita sudah titik. Kemudian ada juga ini komennya tadi apa? Cepat sahkan RUU perampasan aset korupsi gitu ya, koruptor. Permasalahannya adalah yang membahas itu yang mereka DPR itu kan katanya ya cepat-cepat mengesahkan UU TNI, sedangkan RUU perampasan aset korupsi ini sudah mulai zaman SBY gitu katanya ya. Sampai sekarang nggak ada disenggol-senggol lagi, nggak ada dibahas ya. Kita sebagai masyarakat ya udah tahu lah gimana maksudnya ya. Tidak mungkin seorang penggali kuburan menggali kuburannya sendiri. Ya begitulah ya. Jadi tidak mungkin ya, karena dia ingin masih hidup, tidak ingin cepat-cepat meninggal dunia. Jadi penggali kuburan itu tugasnya adalah menggali kuburan untuk orang lain. Oke. Lain paham? Oke, baiklah. Dan juga katanya jangan ada meme tadi apa ya? Oh ya, di saat mereka terlena akan demo RUU TNI ini UU TNI ini, mereka bersiap untuk membahas RUU Polri dan Kejaksaan. Walah.
Ternyata ya tidak salah kita memilih para pejabat, khususnya di DPR ya, untuk sebagai ya untuk kita tonton live streamingnya di YouTube sebagai run. Ya sudahlah ya, supaya kita aman dan tidak mendapatkan dolar kuning. Oke, itulah tadi pembahasan kita di pertemuan keempat kita hari ini, dan reaction yang hampir pinggir jurang. Oke. Jadi untuk reaction yang ketiga ialah janganlah kita bertindak tidak adil, karena segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, semua akan ditimbang gitu. Gimanakah dampak apa yang telah kita perbuat? Kita lihat saja. Oke, baiklah. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. See you. Thanks for watching. Jane gosairan arigato. Ilal liqa. Syukran katsiran limusyahadatik. Cukan kopkun tirap comkap. Sampai jumpa lagi. Makasih udah mampir. Otsu semuanya. Otsu ulun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih tadi udah menyimak video ini. Semoga kita masih aman ya. Senang telah mengenal kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu a'lam bishawab. Semua hanya Allah yang Maha tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan di hari terakhir. Thank you.